Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Maunah, alhamdulillah di pagi hari ini di suasana yang cerah, di mana di pagi hari itu dikatakan sebagai berhembusnya angin soba, ya. Ada beberapa angin yang yang berhembus. Ada angin shimal, ada janub, ada angin soba. Angin soba itu angin yang berhembus dari arah timur. Arah timur dikatakan sebagai angin yang berhembus dari arah surga. Jadi satu-satunya angin yang sangat dirahmati oleh Allah, sampai baginda Nabi pun berdoa untuk umatnya mendapatkan rahmat di waktu subuh, yakni waktu berhembusnya angin soba. Maka sampai Burdah itu Busiri pun menyatakan maronahantil adabati bani rihus soba, dengan kata-kata rihus soba, angin timur, karena membawa keberkahan yang mungkin pada bulan-bulan yang lain kita berat untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Dengan datangnya bulan yang sangat Allah cintai, Ramadan ini, kita semuanya dimudahkan untuk melangkahkan kaki berjamaah bersama. Maka sepantasnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul memberikan keteladanan bahwasannya beliau manusia suci, yang sehingga yang namanya akhirat itu tampak jelas pada beliau. Jadi melihat malakutis samawat itu, sampai beliau berkata dalam waktu di mimbar, sekiranya aku mau mengambil buah-buahan surga pun aku bisa aku lakukan, dan nanti sampai sahabat-sahabat bisa menikmati, kata beliau. Karena beliau suci, beberapa kali dibedah yang namanya beliau, dadanya beliau, dan dikeluarkan hal-hal yang buruk dari batiniahnya beliau yang berupa setan. Maka beliau pernah menyatakan, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadaru malakutis samawat. Sekiranya Bani Adam ini tidak dikelilingi hatinya ini oleh setan-setan, maka mereka pasti akan melihat kerajaan langit. Karena apa? Manusia kalau sudah berpuasa itu istilahnya dia meruhanikan jiwanya, meruhanikan dirinya menjadi makhluk-makhluk langit. Bapak Ibu rahimakumullah, tujuan utama puasa demikian itu, untuk kembalikan diri kita, hati kita bersih, ya, badan kita pun yang di dalamnya itu nanti dibersihkan dari kotoran-kotoran, hati dibersihkan, sehingga manusia menjadi itu tadi, setan menjadi terjauhkan, dan dia meyakini semakin dekat dengan akhirat. Yang pertama demikian. Yang kedua, tujuan utama dari puasa adalah al-ittiba bi akhlaqillah as-samadiyah, mengikuti akhlak Allah as-samadiyah yang tidak membutuhkan apapun dari yang lain. Orang yang berpuasa mencontoh bagaimana kembali kepada titik nol, kelemahan kita akui. Tanpa adanya makanan dan minuman, tentu ternyata kita itu hamba-hamba yang lemah, yang hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wattiba'i malaikah fitarki syahwat, mengikuti malaikat dalam meninggalkan syahwat. Sesuatu yang dibolehkan, yang halal saja kita tidak mau memakan, tidak mau minum, karena taat. Nah, ketaatan inilah yang diharapkan oleh Allah. Hamba itu ya semestinya taat itu, karena yang memberikan nafas, yang memberikan kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala,
tentunya persembahan kehidupan kita kembali kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang menjadi termasuk pokok mengikuti malaikat. Jadi nanti kalau betul-betul orang sudah berpuasa dengan baik, ya derajatnya sama dengan malaikat. Kita dari manusia yang di bumi diagungkan menaiki kepada tapak menuju kepada kemalaikatan. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ya, dari makhluk yang paling utama di bumi, kemudian melewati ketika Isra Mi'raj pun dari langit ke langit. Sebelum Isra Mi'raj itu kan sebenarnya terjadi ada dialog. Langit itu membanggakan diri sebagai makhluk yang paling utama karena di sana dihuni oleh para malaikat. Sedang di bumi adalah orang-orang yang semuanya sukanya bertengkar, saling wayasfikud dima itu, saling menumpahkan darah. Akhirnya sombong langit itu. Sampai akhirnya di bumi dilahirkan manusia yang melebihi derajatnya dari para malaikat, yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan asal dari semua makhluk. Akhirnya bumi tingkatannya lebih tinggi daripada langit. Akhirnya langit pun meminta, walaupun sekali dilewatkanlah langit ini dengan Nabi yang mulia itu. Sampai dengan ada dialog ketika di langit itu sampai qad ursilah, apakah dia telah diutus. Semua langit, pintu langit penjaganya menjawab ngoten niku. Karena apa? Kanjeng Nabi yang itu, yang karenanya lah langit itu kedudukannya menjadi kalah dengan adanya yang makhluk di bumi. Meskipun sekali dilewatkan, akhirnya Allah melewatkan pada waktu Isra Mi'raj. Jadi akhirnya kita pun nanti dibawa kepada demikian, kepada derajat kemalaikatan. Maka puasa penting bagi kita untuk membentuk pribadi yang betul-betul yang nanti dekat dengan Allah, dekat dengan akhirat. Ya. Makanya yang sampai Imam Ghazali berkata tentang Lailatul Qadar itu malam dibukakannya pintu-pintu gaib. Yang lain betul-betul orang yang dekat dengan Allah diperlihatkan benar apa yang ada di alam malakut. Tapi mungkin bagi kita masih jauh. Yang penting bagi kita yang pertama ya menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai derajat kepada takwa. Hadirin hadirat sidang sholat subuh jamaah yang dirahmati Allah, yang paling penting kita menjalankan sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi. Kita jalani puasa ini dengan bunga, dengan bahagia, dengan senang. Karena tidak ada nafsu itu senang dengan sesuatu yang namanya puasa. Senangnya kita itu ya tetap makan, minum biasa seperti itu. Yang namanya puasa itu kalau mana ya berat. Maka ujian bagi diri kita. Sampai Allah menjanjikan melalui lisan baginda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harrallahu jasada wa alaniron. Karena apa? Ibadah dengan senang itu ya sulit. Nah, seperti diri kita senang nanti insya Allah nanti malam ya akan tarling dihadiri oleh Pak Bupati, senang dengan Ramadan kita, senang menyiapkan dengan senang. Ibadah pun demikian, kita membaca Al-Quran dengan rasa bahagia, sholat tarawih pun senang, nanti ketika apalagi waktu berbuka itu kita akan merasa lebih senang. Nah, jadi termasuk kunci keberhasilan kita dalam ibadah itu apapun kalau dikerjakan dengan senang itu nanti akan melahirkan semangat. Nah, dari semangat itu insya Allah akan muncul keikhlasan. Mudah-mudahan senantiasa kita dibimbing oleh Allah dari awal sampai terakhir, nanti dengan ibadah itu dengan sukacita. Makanya ada ulama yang menyatakan dalam mengagungkan Allah, nah, status hari ini, dalam mengagungkan Allah mari kita lakukan dengan ceria, dengan kita bahagia, kita lakukan dengan senang. Maka itulah ciri-ciri orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadanallahu ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.